teman-teman. Jadi kali ini kami akan menjelaskan hasil analisa kelompok kami tentang kesalahan penggunaan kata yang sering kali salah digunakan. Halo, nama saya Angela Merisha Berarti Mediantri. Nama saya Patricia Sini Paskariana. Nama saya Syarinanda Putra. Nama saya Octavianus Darso Putra Kausini. Selamat menyaksikan. Iya, pas aku ngomong. Halo, nama saya Cindy. Saya akan menjelaskan beberapa poin kesalahan kata yang sering salah digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, keluar dan keluar. Keluar yang pertama dipisah dan keluar yang kedua tidak dipisah. Nah, untuk keluar yang dipisah ini biasanya untuk kata depan atau preposisi. Nah, contohnya kalimatnya itu saya membuka jendela dan melihat keluar ruangan. Nah, ini tuh dipisah karena dia tuh menunjukkan kata depan. Misalkan lagi selain itu ada saya pergi ke luar negeri, karena menunjukkan tempat jadi kita menggunakan kata keluarnya dipisah. Sedangkan yang kedua, keluar yang digabung itu untuk kata kerja. Misalkan contoh kalimatnya saya masuk kelas dan keluar ruangan. Nah ini karena ini menggunakan kata kerja jadi ditulis dengan digabung. Nah karena keluar ini dalam KBBI yang digabung ini artinya tuh kayak saat kita pindah posisi dari sebelah kanan ke sebelah kiri, itu menunjukkan kita sedang melakukan kegiatan atau kerja. Nah itu masuknya ke dalam kata kerja bukan kata depan, sehingga penggunaannya digabung. Untuk kata yang kedua, contek dan sontek. Contek ini kata tidak baku dari sontek. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, contek ini tidak ada. Yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sontek, yang artinya tuh menjiplak atau melihat hasil jawaban teman. Nah, contohnya penggunaan yang sering sekali salah digunakan, saya contek jawaban teman saya. Seharusnya saya sontek jawaban teman saya. Nah, kata menyontek itu imbuhan dasarnya dari sontek, bukan contek. Yang ketiga, ahli waris dan pewaris. Nah, ini tuh sering sekali terbolak-balik pengertiannya. Sebenarnya pewaris itu adalah orang yang menerima warisan atau yang mewariskan. Nah, sedangkan ahli waris itu orang yang berhak menerima warisannya. Contohnya di dalam kalimat sehari-hari yang sering sekali salah, putra tertua Ratu Elizabeth yang kedua sekaligus pewaris tahta kerajaan Inggris. Ini adalah kalimat yang salah. Seharusnya adalah putra tertua Ratu Elizabeth kedua sekaligus ahli waris kerajaan Inggris. Ini adalah penggunaan kalimat yang benar karena putra tertua Ratu Elizabeth kedua itu adalah orang yang berhak menerima warisan dari kerajaan Inggris. Yang keempat, merubah dan mengubah. Nah, yang benar ini adalah mengubah karena dari kata dasar ubah. Merubah ini salah karena tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini sering sekali terjadi salah makna ketika digunakan di kata kerja. Yang kelima, area bebas asap rokok dan area dilarang rokok. Nah, ini tuh di dalam kehidupan masyarakat masih sering sekali banyak orang yang bingung tentang kata bebas ini tidak menunjukkan larangan. Jadi orang itu menganggap bahwa area ruangan tersebut bebas untuk merokok. Nah, sebaiknya untuk menghindari penafsiran yang ganda menggunakan kalimat tidak boleh merokok di sini atau area di sini tidak boleh untuk merokok, sehingga orang-orang tidak lagi ada yang merokok. Hai, nama saya Syarinanda Putra. Saya akan melanjutkan presentasi kami mengenai kosakata yang sering salah digunakan oleh masyarakat. Yang pertama adalah pattern. Kata pattern sendiri itu merupakan sebuah hak atas penemuannya untuk digunakan sendiri, dan pemerintah akan melindunginya dari pembajakan. Nah, sedangkan kita seringkali menyalahgunakan kata pattern itu. Contohnya seperti sebuah band itu ingin mempatenkan nama bandnya. Nah, kata pattern dalam kalimat tadi akan lebih baik digunakan jika digantikan dengan kata mendaftarkan. Contohnya seperti nama band itu ingin mendaftarkan nama bandnya. Yang kedua adalah pengemudi dan juga sopir. Pengemudi itu merupakan seorang yang melakukan perjalanan mengendarai kendaraan pribadinya.
Sedangkan sopir itu merupakan sebuah profesi yang mengharuskan seseorang untuk mengendarai kendaraan. Contoh kalimat yang salah yang sering sekali kita gunakan adalah pengemudi taksi. Nah, pengemudi taksi ini merupakan kalimat yang salah, karena yang seharusnya yang benar adalah sopir taksi, karena pengemudi itu dia tidak dibayar. Sedangkan sopir taksi merupakan sebuah profesi yang mengharuskan seseorang itu untuk mengendarai kendaraan. Artinya pekerjaan tukang taksi ini merupakan sopir, seperti itu. Yang ketiga adalah kata kami dan kita. Kata kami dan kita ini, kata kami sendiri itu merupakan sebuah kosakata yang tidak melibatkan seorang lawan bicara. Sedangkan kata kita itu adalah kata yang melibatkan lawan bicara. Contohnya seperti kami akan pergi belanja. Nah, kata kami di sini berarti kami tidak melibatkan lawan bicara untuk ikut pergi berbelanja. Akan lebih baik kalau kita menggunakan kata kita. Artinya kita akan pergi berbelanja. Nah, arti kata kita ini itu artinya melibatkan lawan bicara untuk ikut pergi berbelanja. Seperti itu. Yang keempat adalah area bebas rokok. Nah, area bebas rokok ini sering disalahartikan untuk seorang agar bisa melakukan aktivitas merokoknya. Ternyata area bebas rokok ini itu melarang seseorang untuk melakukan aktivitas merokok. Contohnya seperti di rumah sakit. Rumah sakit merupakan area bebas rokok. Artinya rumah sakit ini melarang orang-orang untuk melakukan aktivitas merokok. Yang kelima adalah 3X dan 3 kali. Nah, seringkali kita menemui ini pada saat kita selesai menjumpai seorang dokter dan memberikan kita obat. Dalam obat tersebut biasanya dokter akan menulisnya dalam bentuk angka seperti 3X. Nah, di sini kita seringkali salah kaprah, yang mana 3X ini jika dalam perhitungan matematika maka ini merupakan sebuah variabel. Sedangkan maksud dari dokter tersebut adalah untuk kita minum sebanyak 3 kali. Halo, perkenalkan nama saya Galuh. Saya sekarang yang akan membawa acara ini. Jadi kata pertama yang akan saya sebutkan atau kosakata pertamanya adalah membilang. Sebagian besar semua orang di Indonesia pasti sudah mengetahui apa itu membilang dan sering apa digunakan membilang itu. Jika dipikirkan secara logika, membilang memiliki kata bilang. Jika dipikirkan secara logika lagi, kata membilang itu menggambarkan bahwa dia memiliki makna yang sama dengan kata mengatakan atau menyebutkan. Seperti orang itu membilang bahwa dia sudah mengerjakan ini. Tapi apakah Anda tahu bahwa sebenarnya kalimat itu dan makna itu salah? Dalam kamus KBBI di Indonesia yang sudah terbukti kepastiannya menyebutkan bahwa membilang itu ternyata adalah kata atau kosakata untuk menghitung. Jadi dia itu menghitung dari A sampai Z gitu. Contohnya adalah orang itu membilang bahwa dia sudah mengerjakan proyek 1 sampai dengan proyek 10 dan sudah menyisakan proyek 9. Jika di sini kita bisa melihat kan perbedaan konteksnya apa. Dia lebih menekankan kata membilang atau menghitungan dalam perhitungan. Kedua, nuansa dan suasana. Banyak orang mengatakan bahwa nuansa dan suasana itu memiliki kalimat yang sama. Sebenarnya nuansa dan suasana itu bisa dibilang emang mengatakan bahwa dia itu menyebutkan sesuatu yang sama seperti dalam perasaan atau sebuah kondisi. Tapi dalam kamus KBBI sebenarnya nuansa dan suasana itu memiliki sebuah perbedaan yang bisa dibilang sungguh mencolok. Nuansa itu memiliki ruas lingkup yang bisa dibilang kecil atau jauh lebih kecil daripada suasana. Bisa kita simpulkan jika suasana itu menyebutkan bahwa semua tempat ini sungguh cocok, suasana tempat ini sungguh cocok untuk merekam suatu video. Sedangkan jika dalam suasana nuansa itu lebih ke arah menyebutkan yang lebih spesifik seperti terang atau warna gitu. Bajuku ini nuansa bajuku ini sungguh tidak cocok. Itu sudah menyebutkan bahwa dia melakukan dengan radius yang lebih kecil lagi atau ruang lingkup yang lebih kecil. Yang ketiga
antisosial dan introvert. Anda tidak salah jika menyebutkan bahwa antisosial dan introvert ini memiliki makna yang sama, yaitu adalah orang yang sulit berbicara atau berinteraksi dengan orang lain. Tapi Anda juga tidak benar jika menyebutkan bahwa dua kata ini memiliki makna yang sama. Jika kita perhatikan lagi, introvert dan antisosial memiliki keterangan dalam kutipan tersebut yang bisa menunjukkan bahwa dia lebih jelas lagi. Seperti jika introvert ini adalah orang yang lebih memilih untuk melakukan atau tidak berinteraksi dengan orang lain. Jadi bisa dikatakan bahwa dia ini emang orangnya tipe penyendiri. Mau dia dikatakan bisa berinteraksi maupun tidak, maupun dia mau berinteraksi ataupun tidak. Dan dia bisa berinteraksi dengan orang lain dengan cukup lancar juga jika dia menginginkannya. Tapi untuk antisosial sendiri tidak. Antisosial ini dia bisa memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain dan juga tidak. Tapi masalahnya adalah bahwa dia tidak bisa atau lebih ke arah tidak bisa untuk berinteraksi dengan orang lain. Dia seperti tidak tahu bagaimana caranya berinteraksi dengan sekitarnya, atau bagaimana cara membalas emosi-emosi tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa orang ini jarang berbicara, mungkin dia adalah introvert. Itu salah satu contoh katanya. Sedangkan untuk kata antisosialnya adalah orang ini tidak pernah berbicara sekalipun. Bahkan saat kita mengajaknya berbicara, dia malah kabur. Orang ini seperti antisosial yang selalu menyendiri dan tidak ingin bergaul bersama kita. Itu adalah perbedaannya. Yang keempat, pasca dan pasca. Pasca sendiri adalah bentuk tidak baku dari pasca. Dalam kamus KBBI, pasca bisa diartikan sebagai kata setelah atau memiliki makna seperti setelah. Contohnya adalah pasca kejadian, orang itu langsung meninggalkan tempat kejadian. Pasca kecelakaan, saya tidak berada di tempat tersebut, saya sudah pergi ke tempat lain. Jadi bisa ditunjukkan bahwa pasca itu adalah menunjukkan sebuah tempat atau waktu. Yang kelima atau yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu adalah uang kecil dan uang besar. Banyak yang mengatakan bahwa itu memiliki dua makna. Itu tidak salah. Tapi bisa disimpulkan bahwa makna yang selama ini kita sering ingatkan itu sudah benar, yaitu adalah uang kecil dalam bentuk nominal dan uang besar dalam bentuk nominal juga. Tapi tidak banyak juga orang yang mengatakan bahwa uang kecil itu adalah uang yang berukuran kecil dan uang besar juga begitu. Itu tidak salah, tapi dalam kalimat dalam perkataan Indonesia, dalam masyarakat Indonesia, uang kecil dan uang besar sudah menjadi umum jika itu adalah uang dengan nominal yang kecil dan uang dengan nominal besar. Kita bisa memakai kalimat tersebut dengan lebih santai lagi kepada saat menjual atau saat membeli. Apakah tidak ada uang yang kecil atau apakah tidak ada uang besar? Seperti itu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angel. Aku yang selanjutnya akan menjelaskan mengenai kesalahan kata yang sering kali salah digunakan. Yang pertama itu adalah kata serono. Kata serono seringkali disalahartikan karena mengandung konotasi negatif seperti kata-kata pornografi dan lain sebagainya. Tapi kata serono dalam arti KBBI sebenarnya adalah santun ataupun sopan. Jadi seperti kalimat suami itu bertengkar dengan istrinya yang menyimpan foto serono dari pria lain. Itu adalah kalimat yang salah karena sebenarnya serono itu adalah kata yang mengandung arti sopan dan santun. Yang kedua ada kata meregang nyawa. Jadi kata meregang nyawa seringkali disalahartikan oleh masyarakat yang berarti meninggal. Padahal arti tersebut bernilai salah karena di KBBI sendiri meregang nyawa adalah
memiliki arti hampir mati, jadi belum meninggal. Seperti kalimat ibu-ibu itu meregang nyawa setelah tertimpa bangunan. Kalimat itu bernilai salah karena arti meregang nyawa sendiri adalah hampir meninggal. Yang ketiga ada kata nyinyir. Kata nyinyir itu di masyarakat biasa berkonotasi negatif karena artinya itu membicarakan keburukan orang lain ataupun bergosip. Padahal arti kata tersebut salah karena arti kata nyinyir sendiri dalam KBBI adalah mengulang kata sebanyak 2 kali ataupun cerewet. Hal itu arti tersebut sangat berbeda dengan kata bergosip ataupun membicarakan keburukan orang lain. Yang keempat ada kata wacana. Kata wacana sendiri sering diartikan oleh masyarakat sebagai omong kosong atau tidak menepati janji. Jadi seperti pada kalimat ayo kerja kelompok tapi jangan wacana ya. Padahal dalam KBBI sendiri arti wacana sendiri adalah diskusi. Jadi bukan omong kosong. Yang terakhir ada uang besar dan uang kecil. Jadi uang besar dan uang kecil seringkali disalahartikan karena orang-orang menganggapnya bahwa uang kecil dan uang besar itu ukurannya yang kecil dan besar. Sedangkan pada arti sebenarnya uang besar dan uang kecil itu diartikan sebagai uang yang memiliki nominal besar dan uang yang memiliki nominal kecil. Seperti uang kecil itu 500 perak, sedangkan uang besar itu ada 100.000. Jadi apabila ada orang yang mengartikan uang besar dan uang kecil itu ukurannya, itu adalah arti yang salah.